Cancer, ketemu lagi dengan aku di sini. Aku baru bisa eksis lagi nih. Kita akan ngebahas percintaan kalian, perkembangannya seperti apa yang terjadi, ya. Dan sebelum aku mulai, aku mau memastikan dulu beberapa hal. Yang pertama, bahwa cara baca aku untuk energi percintaan ini sekarang aku ubah. Jadi aku ngebacain untuk kedua belah pihak, itu pihak kamu dan orang yang kamu fokuskan. Di sini ada dua, kiri dan kanan. Aku nggak tahu kamu masuk yang ke kiri kah atau kamu masuk yang ke kanan. Ya, kalian cocokkan aja dengan situasi kalian masing-masing. Kalau tidak ada satupun yang cocok, itu berarti pesan yang terkandung di sini itu bukan buat kalian. Itu aja. Kalian bisa cek di Moon, Rising, dan Venus. Kalau memang aku sudah posting ya, udah upload untuk yang zodiak-zodiak lainnya, atau kalian bisa cek mungkin di channel lain kalau merasa kurang puas dengan channel aku ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yang pengen aku sampaikan adalah bahwa aku sedang tidak terima private reading siapapun gitu ya. Jadwal aku cukup padat, aku lebih memilih bisa ngebacain general reading aja buat kalian biar adil semuanya. Itu aja. Oke, kita mulai ya. Untuk Cancer, secara general ini kita lihat dulu di sini ada nih, new love. Ini bicaranya nih, a new person has stirred your romantic feelings ya. Jadi ini bicaranya tentang cinta yang baru, orang yang baru. Feelingku bilang sih mungkin kamu baru aja mengalami hal yang kurang nyaman tentang sebuah hubungan. Nah, mungkin baru berpisah. Dan kartu ini menandakan ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan orang yang baru yang berhasil mengusik pikiran kamu, mengusik hati kamu. Atau kalaupun kamu belum bertemu dengan orang baru, ini juga bisa semacam peringatan untuk kamu ya. Udahlah gitu ya, lepaskan aja hubungan yang dulu, yang mungkin belum tentu baik buat kamu, yang mungkin sudah tidak layak lagi untuk kamu tunggu, sudah tidak layak untuk kamu pertahankan lagi mungkin. Nah, dengan melepasnya, maka cinta yang baru, orang yang baru pun bisa datang, bisa masuk. Sorry, ntar aku minum dulu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat aja dulu energi masing-masingnya. Di sini ada yang kiri dulu aja dulu ya. Yang kiri di sini ada, sorry, ini si pesan tambahan. Ini nih ya dia. Completion. Ya, ada completion di sini. Penyelesaian. Ada sesuatu yang kamu selesaikan di sini. Aku rasa ya benar ya, suatu hubungan ini berhasil, ada sesuatu yang berhasil kamu selesaikan di sini. Dan aku rasa ini adalah hubungan yang berhasil kamu selesaikan di sini. Kita lihat aja di kartunya nih, apa yang tergambar. Ya kan? Sebuah makam, sebuah kuburan. Oke? Kita tahu makam itu tuh adalah sebuah akhir dari sebuah kehidupan di dunia. Sebuah penyelesaian atas sebuah siklus. Oke, paham ya? Seperti yang aku bilang tadi, ada sesuatu yang kamu selesaikan di sini. Jadi aku rasa sebuah hubungan berhasil kamu selesaikan. Ada sebuah pilihan yang kamu buat di sini. Nah, tapi aku ngerasa ada kesedihan juga saat kamu menyelesaikan hubungan ini. Aku ngerasa kamu bukannya lega juga sih gitu saat kamu harus menyelesaikan hubungan ini. Ada kesedihan di dalamnya. Ada air mata di dalamnya. Ada rasa kehilangan di dalamnya. Kita bayangkan aja gimana kalau misalnya kita kehilangan orang yang sudah meninggal. Sedih kan? Ini juga yang dirasakan oleh kamu. Kita lihat bottomnya dulu ya. Knight of Wands. Oke. Kalau lihat bottomnya sih aku rasa
kamu terburu-buru ya saat harus membuat pilihan. Jadi mungkin gak dipikirkan matang-matang kali ya. Seperti dikejar sesuatu atau apa. Kita lihat lagi di bawahnya juga ada Nine of Swords ya. Sebuah perasaan cemas, perasaan bersalah. Fix ya, menurut aku ini adalah sebuah keputusan yang kamu bikin dengan tergesa-gesa yang akhirnya membuat kamu menyesal, merasa bersalah dan juga rasa cemas berlebihan. Itu sih garis besarnya untuk kamu yang di kiri. Sekarang untuk yang di kanan, di sini ada confusion. Ada kebingungan. Kamu yang di kanan merasa bingung, merasa mentok, gak tahu harus gimana lagi. Ya, bisa jadi ada kekesalan juga. Tapi aku rasa kekesalan ini pun muncul karena kebingungan yang ada. Jadi maksudnya gini, kamu gak pengen sebenarnya menciptakan drama apapun sehubungan dengan kebingungan kamu ini. Sehubungan dengan mentoknya kamu ini. Tapi jadinya semuanya terpendam. Emosi kamu tuh jadinya terpendam. Rasa yang ada tidak terungkapkan, yang akhirnya menjadi kekesalan yang terpendam. Itu sih. Ya. Dan kita lihat juga di sini di bottomnya, sorry. Di bottomnya di sini ada the devil. Ya. Jadi yang bisa aku bilang the devil di sini tuh justru memperjelas di dalam diri kamu tuh ada kekesalan terpendam. Bisa jadi marah, ya. Bisa juga ini bicara tentang kontrol di dalam diri kamu atas sebuah situasi. Mungkin selama ini kamu yang di kanan ini terobsesi dengan sesuatu. Terobsesi tentang sebuah hubungan dengan si dia, orang yang di kiri ini. Sorry, aku betulin kameranya dulu ya. Gak enak banget nih ngeliatnya. Wuts, kelihatan deh. Ini kebetulan di meja kerja aku. Sorry ya. Oke, udah ya. Mudah-mudahan nyaman ngeliatnya. Oke, nah jadi aku ngerasa ada sebuah ketergantungan tentang sebuah hubungan. Ada sebuah obsesi, ya. Obsesinya begini, kurang lebih ya. Kalau nggak sama dia, enggak lah gitu loh. Kalau nggak sama orang di kiri, enggak lah gitu loh. Pokoknya harus dia lah gitu loh. Harus sama dia, harus sama orang di kiri ini gitu loh. Kurang lebih begitu. Ini juga ada the star, ya. Lebih menggambarkan bagaimana kamu selalu menggantungkan harapan kamu ke dia. Oke, lihat kan? Dia seperti bintang buat kamu, cahaya buat kamu. Kalian lihat? Nih, ada tali di situ yang mengikat bintang itu. Bagaimana kamu mengikatkan diri kamu hanya untuk si bintang. Hanya pengen dia di hidup kamu. Dan ada the lovers juga di bawahnya. Ya, boleh dibilang kalian mungkin memang saling mencintai. Dan mungkin ada suatu alasan kali ya yang membuat si orang di kiri ini memutuskan untuk pergi. Entah apalah gitu ya, aku baca secara general aja. Nah, itulah gambaran kalian yang di kanan ya secara umum ya. Kita lihat aja dulu detailnya masing-masing itu seperti apa. Kita mulai dari yang di kiri dulu ya. Oke, di sini ada, nggak kelihatan ya. Oke, aku nih. Ten of Pentacles, Ace of Cups. Sebenarnya hubungan kalian ini benar-benar sebuah hubungan yang saling melengkapi loh. Saling klop, saling merasa terpenuhi. Jadi ada sebuah ada sebuah kesempurnaan yang dirasakan oleh orang di kiri ini tentang hubungannya dengan yang di kanan. Nih. Jadi ada kemungkinan hubungan kamu ya dengan si orang kanan ini nih kayaknya pernah putus nyambung ya, dan ini mungkin reuni kembali ya kalau ngelihat Ten of Pentacles ini. Jadi pertemuan kamu kembali dengan orang di kanan. Dan aku rasa sebenarnya kamu ya orang di kiri ini merasa nyaman loh di hubungan dengan orang yang di kanan ini.
Jadi ada rasa bahagia yang terpenuhi saat kamu ini bersama dia. Merasa kalau kalian berdua tuh adalah pasangan yang cocok. Klop, seperti yang aku bilang tadi. Teman bicara yang nyaman, yang kalau ngobrol apapun selalu nyambung, selalu saling support, selalu saling mendukung. Gitu. Itu yang aku pahami ya dari Ten of Pentacles ini. Dan ini cinta kamu ke dia itu tuh sebenarnya tuh meluap-luap ya. Kalau melihat Ace of Pentacles di sini. Jadi bersama dia tuh kamu bisa merasa tenang, merasa nyaman. Kamu bisa menjadi diri kamu sendiri saat bersama dia. Ada penerimaan dari dia, si kanan ini, ke kamu yang di kiri. Makanya kamu bisa merasa nyaman. Makanya kamu bisa merasa tenang. Karena dia bisa menerima kamu apa adanya kamu gitu. Kalau bicara Ace of Cups ya, lihat nih ya, ini cangkir ya. Cangkir yang selalu terisi penuh, bahkan air di dalamnya pun sampai tumpah-tumpah. Lihat ya. Artinya, cinta kamu ke dia itu sebenarnya selalu mengalir, selalu penuh dan gak pernah berkurang. Cangkir itu tuh selalu terisi penuh, hati kamu selalu terpenuhi oleh dia. Sebenarnya seperti itu. Bahkan kalaupun ada pertentangan, kalaupun ada konflik gitu di antara kalian berdua, kalian itu tuh bisa saling memaafkan dengan tulus. Ini bicara tentang cinta tanpa syarat. Ya. Nah, tapi di sini ada Five of Wands. Kalau ngelihat Five of Wands ini hubungan kalian berdua ini sebenarnya adalah hubungan yang aku rasa bisa memancing konflik untuk sekitar kalian, untuk lingkungan kalian. Aku nggak tahu ada apa. Apakah mungkin hubungan kalian itu tuh adalah hubungan yang tidak direstui oleh pihak keluarga atau apa? Jadi aku ngerasa terlalu banyak pertentangan yang harus dihadapi untuk kalian bisa bersama. Atau bisa juga mungkin ya, nggak untuk semua gitu ya. Kamu yang di kiri ini mungkin udah punya pasangan lain kali ya. Terlalu banyak opsinya di sini ya. Tapi kalau feelingku sih ada kemungkinan kamu tuh udah ketemu pasangan baru dan ternyata kamu masih lebih nyaman dengan orang lama. Dalam hal ini orang di kanan si orang lama ini. Jadi bisa kemungkinan bentrokannya tuh di sini. Kamu udah punya yang lain tapi kamu masih merasa nyaman dan merasa aman bersama dengan orang di kanan. Dengan orang di kanan kamu bisa menjadi diri sendiri. Cinta kamu ke dia itu sebenarnya gak pernah padam. Dan kalau ngelihat yang tadi, Ten of Pentacles sama Ace of Cups tadi, ini kamu tetap merasa bahwa orang di kanan ini loh yang paling klop buat kamu, yang bisa membuat kamu merasa terpenuhi. Tapi entah kenapa ya, ini kamu sampai punya orang lain lagi. Makanya aku bilang tadi ini opsinya banyak, ini kayaknya konflik banget sih ya gitu. Kalau memang udah, kan kalau logikanya ya, kalau memang udah ketemu yang klop, kenapa sih harus punya orang lain lagi? Kan gitu ya pertanyaannya. Gitu. Jadi aku baca cuma secara general, itu yang aku dapat gitu ya. Yang jelas ini hubungan kalian ini banyak konfliknya, banyak pertentangannya, mungkin dari keluarga kali atau apa ya, ya masing-masing kan punya alasan yang berbeda kali ya gitu ya. Dan ini ada kekhawatiran juga yang aku rasakan di diri kamu, orang yang di kiri ya. Ini ada ketidakseimbangan di diri kamu, rasa khawatir kamu juga ini sangat dominan, dan aku boleh bilang rasa khawatir kamu ini loh yang membuat kamu tuh ya maju mundur dalam sebuah hubungan dengan dia. Yang membuat kamu tuh meninggalkan hubungan. Aku rasa mungkin kamu memang udah meninggalkan hubungan ya. Ada suatu rasa yang aku rasain di sini, kamu ngerasa kamu gak pantas untuk orang di kanan. Ini konflik banget sih, faktor eksternal juga aku rasa banyak berpengaruh untuk kamu mengambil keputusan. Kalau aku boleh bilang, pertentangan atau konflik yang terlalu banyak untuk kamu hadapi, itu yang bikin kamu khawatir. Itu yang bikin kamu takut. Ya. Bikin kamu merasa gak pantas untuk membahagiakan orang di kanan. Bikin kamu pergi meninggalkan hubungan.
kamu ngerasa nggak bisa memberikan kebahagiaan buat orang yang di kanan. Makanya kamu ngerasa nggak pantas itu tadi. Ya aku yakin sih kamu pun sebenarnya ini sedih saat harus pergi ya. Kamu sebenarnya sedih saat harus pergi. Bukan sesuatu yang nyaman sebenarnya buat kamu. Dan sampai saat ini, aduh ini terlalu jauh kameranya. Sampai saat ini nih sebenarnya orang di kiri ini masih terus merenung ya. Masih terus merenung. Masih terus mempertimbangkan segala sesuatunya. Masih ada pertentangan sebenarnya sih kalau aku rasa. Tapi aku juga ngerasa kamu sudah menetapkan pilihan dan kamu berusaha untuk menjalani pilihan kamu ini. Kamu berusaha untuk berkomitmen dengan pilihan yang sudah kamu buat. Pilihan kamu di sini kan pergi dari orang di kanan. Dan itu kamu coba untuk berkomitmen dengan pilihan kamu untuk pergi. Jadi aku rasa sebesar apapun rasa kamu ke dia. Ya. Nih. Sebesar apapun rasa kamu ke dia. Kamu tetap memilih untuk pergi. Kemungkinan pilihan kamu ini. Karena konflik yang dihadapi tadi kan harus cukup banyak ya. Kalau kalian mau tetap bersama, konflik kalian itu lumayan besar. Makanya kamu memilih untuk pergi. Memilih jalan aman sih kayaknya ya. Itu yang aku dapat. Ya, kita lihat aja ya. Apakah kamu sanggup untuk tetap menjauh meskipun rasa di diri kamu sebenarnya sangat besar untuk orang di kanan. Yang jelas di sini ada moon, ya. Jadi rasa cemas kamu itu tuh sebenarnya sedang tinggi-tingginya malah. Ada suatu perasaan gak aman di diri kamu. Kamu gak bisa ngebayangin gimana sih masa kini dan masa depan itu tuh bisa kamu jalani dengan nyaman lagi. Seperti saat kamu dengan orang di kanan. Yang aku lihat, ya kamu ngejalani aja apa yang harus dijalani sekarang. Sebenarnya kalau bisa dibilang kamu ngerasa ini nih gelap banget jalannya gitu ya. Nggak ada bayangan ke depannya akan seperti apa. Itu sih yang aku rasain tentang kamu orang yang di kiri ya. Ya nggak mudah memang ya menjauhi sesuatu yang kita sukai. Itu seperti menentang arus nggak sih gitu ya. Tapi bisa juga dipahami sih ya dengan terlalu banyaknya konflik yang akan dihadapi kalau kalian berdua tetap berjalan bersama dan akhirnya kamu mundur. Itu aku masih bisa paham gitu karena beda kepala, beda pemikiran, beda penanganan ya gitu ya. Ada orang yang bisa siap sedia menerjang semua rintangan demi orang yang dicintai. Tapi ada juga yang memilih ya udahlah, aku milih jalan aman aja deh gitu. Akhirnya mundur teratur. Semua ya dengan resikonya masing-masing gitu ya. Mungkin kalau memilih jalan mundur, memilih jalan mundur teratur, dia akan aman dari konflik. Tapi yang harus dia hadapi itu adalah konflik di dalam dirinya sendiri. Konflik di dalam hatinya sendiri, konflik di dalam batinnya sendiri. Gitu. Kalau dia tetap kekeh gitu ya, misalnya orang ini tetap, oke lah aku akan menerjang semua rintangan gitu demi orang yang aku cintai misalnya gitu. Yang dia hadapi adalah konflik dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi hatinya dia bisa bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi masing-masing itu punya resiko ya. Gitu. Setiap keputusan itu akan ada resikonya masing-masing. Dan aku ngerasa ini kamu mengambil keputusan menjauh pun bukan sesuatu yang membuat kamu lega sebenarnya. Ya. Aku ngerasanya tetap masih ada rasa tidak aman di diri kamu sebenarnya ya. Rasa takut kehilangan juga ada sebenarnya. Biarpun kamu sudah memutuskan untuk menjauh gitu ya. Padahal kalau sudah memutuskan untuk menjauh ya harusnya dia tidak usah merasa kehilangan. Benar gak sih gitu ya. Bisa juga ini menggambarkan kekeras kepalaannya kamu. Kamu berupaya untuk tetap menjauh. Biarpun rasa di diri kamu ke si orang di kanan ini sebenarnya tidak terbendung loh. Ya. Rasa kamu ke si orang kanan ini nggak pernah habis sebenarnya. Selalu ada, selalu penuh gitu, selalu merasa terpenuhi gitu ya. Tapi ya kamu keras kepala, tetap udahlah gitu. Aku pengen tetap jalan yang aman, aku pengen tetap menjauh gitu ya.
gitu. Disinilah keras kepalanya kamu. Ada yang kamu tahan. Kamu keras nggak mau menunjukkan bagaimana sebenarnya rasa kasih sayang kamu tuh ke si orang di kanan ini. Ya karena kamu ngerasa kamu udah berkeputusan, maka kamu pun harus berkomitmen. Itu yang terbaca. Ya, kamu sudah terlanjur mengucapkan dan memutuskan. Itu yang kamu pegang. Padahal aku yakin rasa takut kehilangan di diri kamu ya saat ini sedang tinggi-tingginya. Ya, Moon, Four of Pentacles, lengkap lah udah. Cemasnya ada, takutnya ada. Tapi kamu udah terlanjur mengucapkan, udah terlanjur memutuskan. Makanya aku bilang tadi ya kayaknya kamu itu terburu-buru, tergesa-gesa untuk mengambil suatu keputusan. Gitu loh. Paham ya teman-teman ya alurnya ya? Ya mungkin ya. Kalau ngelihat Empress ini mungkin orang di kanan ini adalah cinta sejatinya kamu. Ya. Kalau memang seperti itu, ya ada baiknya kamu pikirkan lagi situasinya dengan lebih matang, lebih kreatif ya. Empress ini juga kan bicaranya tentang kreativitas. Jadi ya kalau kamu punya sesuatu yang ingin dicapai, ya kamu sudah tahu kamu nyamannya dengan siapa, kamu sudah tahu hatimu untuk siapa, ya kamu harus lebih berkreatif lagi loh, berkreativitas lagi loh untuk bisa mencapai yang kamu inginkan di hidup kamu, mencapai apa yang bisa membuat kamu nyaman, apa yang bisa membuat kamu bahagia gitu loh. Mewujudkan suatu hubungan untuk tetap langgeng itu juga kan butuh kreativitas kan ya, gitu. Dan ini juga bicara tentang bagaimana kita bisa menghargai sebuah perjuangan. Mungkin ya orang di kanan ini juga sudah pernah berjuang untuk kebersamaannya dengan kamu. Ya. Mungkin orang di kanan ini sudah pernah berjuang untuk tetap bisa bersama dengan orang di kiri ini. Dan inilah saat yang tepat ya, mungkin untuk kamu bisa menunjukkan kepedulian kamu dengan perjuangan si orang kanan ini tentang kamu. Menjadi manusia yang bertanggung jawab, yang penuh kasih kepada orang yang sudah menunjukkan kasihnya ke kamu. Bukannya lari. Oke, itu tentang kamu yang di kiri. Kita lihat apa kabar yang di kanan. Oke. Yang di kanan, oke, di sini ada, oke. Jadi kalau ngelihat situasi orang di kanan ini dengan ditinggalkan orang di kiri, ini kamu apatis jadinya. Sebenarnya kamu tuh sudah cuek. Sebenarnya kamu tuh sudah nggak peduli. Terserahlah mau gimana gitu ya tentang situasi hubungan kalian berdua ini. Jadi kamu ngejalani hidup tuh mungkin hanya ya rutinitas yang harus dijalani gitu. Banyak kekecewaan yang mungkin sudah terlalu banyak menumpuk ya. Dan ini mungkin sudah sering terjadi, makanya kamu jadi bersikap apatis. Ada kemungkinan juga ini kamu menarik diri dari keramaian. Menarik diri dari dia, orang yang di kiri juga gitu ya. Mungkin ya. Intinya situasi yang ada itu tuh membuat kamu tuh cuma pengen menyendiri, cuma pengen diem, cuma pengen ya udahlah gitu, dingin aja gitu. Gak ada sesuatu yang bisa membuat kamu antusias lagi gitu ya. Gitu. Merenung, memikirkan. Sebenarnya ada banyak pilihan, ada beberapa pilihan yang datang ke kamu ya, orang yang di kanan. Mungkin selain orang di kiri, ada sih yang mencoba mendekati kamu orang di kanan. Tapi aku lihat ini kamu konsisten dengan pilihan kamu. Biarpun situasinya sedang tidak menguntungkan buat kamu, biarpun ya situasinya sedang bikin kamu gak nyaman, tapi ada suatu komitmen yang tetap kamu jalani. Ini aku baca ya kalau dari Two of Wands ini ya. Jadi aku ngerasa kamu tetap berpegang sebenarnya dengan orang di kiri. Apatis, gak pedulian, tapi kamu juga gak move on sih kalau aku rasa gitu ya. Gitu. Pergumulan sih aku ngelihat lebih ke pergumulan sebenarnya di dalam diri kamu ya. Karena aku rasa ini pemikiran kamu pun tentang situasi hubungan ini mulai jernih sebenarnya. Mulai logis. Kamu ada di titik di hidup kamu di mana kamu tuh udah mulai udah pengen mulai fokus dengan hidup kamu.
Kamu udah gak pengen lagi bermain dengan emosi, gak pengen lagi emosi kamu tuh terpengaruh dengan sebuah situasi. Kemudian pro dan kontranya hubungan kalian berdua ini juga sudah mulai kamu pikirkan. Makanya kamu bisa bersikap apatis tentang hubungan ini. Karena ada introspeksi di diri kamu. Dalam diri kamu tuh ada sebuah tekad. Kalau kamu tuh gak bisa terus-terusan seperti ini. Jadi akhirnya inilah yang bikin kamu bisa cuek. Inilah yang bisa bikin kamu tuh jadinya gak responsif lagi dengan perubahan situasi dari orang di kiri. Mau gimana juga orang di kiri ya kamu sudah bisa stabil. Sudah mulai bisa stabil sebenarnya secara emosi. Ya mungkin kamu memang belum bisa ngelupain orang di kiri ya. Perasaan kalian tuh aku rasa tuh dalam ya, dalam. Mungkin kamu memang belum bisa ngelupain orang di kiri ini gitu. Kamu lihat ya di sini. Mata kamu tertutup. Tangan kamu terikat. Kamu tuh belum bisa melihat indahnya dunia luar tuh dengan lebih jelas. Jadi fokus kamu tuh sebenarnya juga masih tentang si orang di kiri ini gitu. Secara emosional hati kamu sebenarnya masih sama. Masih tetap tentang orang di kanan. Masih tetap tentang orang di kiri maksud saya. Hati kamu sebenarnya masih tetap ke orang di kiri ini gitu. Tapi ya setidaknya gitu ya, sedikitnya ini kamu sudah mulai bisa mengontrol emosi kamu. Sikap kamu ke dia juga sudah mulai bisa kamu kontrol gitu ya. Ya sudah mulai kritis juga pemikiran kamu tentang situasi di hubungan kalian. Dan aku lihat di sini juga ada 8 of Pentacles ya. Ada ketekunan, ada tekad di diri kamu untuk gak terus-menerus terjebak di perasaan kamu ke orang yang di kiri. Kamu tahu, ada ketidakbahagiaan. Kamu tahu ada ketidakpuasan di dalam diri kamu tentang situasi kalian berdua. Tapi di sini, kamu berupaya untuk membuat beberapa perubahan yang bisa menghilangkan ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan tadi. Ya bagus sih, di sini kamu gigih, kamu ulet lah ya untuk bisa keluar dari situasi yang kamu ngerasanya itu terjebak gitu awalnya tuh gitu. Kalau ngelihat The Emperor ini tuh, aku ngelihatnya tuh ini bicaranya tentang pengendalian diri yang sangat kuat di diri kamu. Jadi semacam ada kekuatan batin ya yang memaksa kamu untuk bergerak, bertindak, mengambil alih situasi di tangan kamu. Kamu gak mau menyerah, kamu gak mau terpuruk. Ini yang aku rasa tentang kamu yang di kanan. Jadi kalau aku boleh bilang, ini pemikiran kamu ini saat ini benar-benar rasional. Boleh jadi mungkin hati kamu masih tetap ke orang yang di kiri gitu ya. Tapi pikiran kamu sudah mulai rasional, kamu sudah punya tekad, kamu sudah sudah punya kemauan, kamu harus bisa dan itu benar-benar kamu jalankan. Itu yang aku lihat. Ya kalau ngelihat ini ya, ini ada 4 of Pentacles. Sebenarnya kalian tuh sama-sama keras kepala loh. Nih, lihat ya. Sebenarnya kalian sama-sama keras kepala. Si orang kiri keras, yang di kanan pun gak kalah kerasnya. Aku yakin sih ya, ini kalian sedang sama-sama gak ada komunikasi saat ini. Sedang saling gak bicara. Jadi dua-duanya ini sama-sama sedang saling menahan diri. Sama-sama masih saling menyukai sebenarnya. Tapi ya dengan alasan masing-masing, kalian berdua pun bertahan dengan sikap masing-masing. Nah, tak kuat-kuat sih ini mah ya. Siapa yang tahan gitu ya. Aku ngerasa kayak gitu. Sama-sama keras, sama-sama bertahan dengan sikap masing-masing gitu. Ya, sepertinya ya hubungan kalian ini mungkin selama ini kalau ngelihat ini nih 7 of Swords. Selama ini mungkin banyak disembunyikan dari orang banyak ya. Dan aku rasa orang di kiri kamu ini nih adalah orang yang takut komitmen.
Dan kamu, orang yang di kanan ini sadar dengan situasi ini. Kamu sadar kamu gak bisa terus-terusan sembunyi. Kamu dan dia, orang di kiri ini nih, sama-sama gak bisa ada di halaman yang sama. Ya, whatever lah ya gitu. Apapun masalahnya, apapun alasannya. Aku rasa ada baiknya kamu harus mengabaikan semua. Ya. Fokus dengan diri sendiri. Fokus dengan kebahagiaan diri kamu dulu. Itu yang utama. Dan mungkin ada baiknya kamu saat ini keluar ya dari medan pertempuran kamu tentang si orang kiri ini. Tentang dia ini gitu. Mungkin sudah cukup kali ya semua perjuangan kamu tentang dia. Jadi ini saatnya kamu beralih ke hal yang lain. Kalau menurut aku sih gitu ya. Itu semua berbalik ke diri kamu sendiri gitu. Kamu masih mau tetap terpuruk di situ. Ya, seperti Eight of Swords ini, nggak bisa kemana-mana. Gitu. Jadi aku rasa nih ya, pesan utama yang tadi, si New Love ini lebih dominan untuk kamu yang di kanan sih ya, gitu. Ini saatnya kamu untuk mundur dari pertempuran, dari perjuangan kamu tentang dia. Lepaskan, ikhlaskan, supaya yang baik bisa masuk, supaya yang baru bisa masuk, supaya yang terbaik bisa datang. Itu poinnya. Oke? Sekarang kita masuk ke pesan tambahan untuk kamu. Ini tadi ya. Untuk yang salah ambil lagi. Sorry. Ini nih pesan tambahannya. Kartunya lecek. Oke, untuk yang di kiri di sini ada action, speak loudly, express your love through action. Begitu katanya. Kurang lebih maksudnya ya bertindaklah dan ekspresikan. Mungkin kamu memang mengucapkan, dulunya sering mengucapkan ke orang di kanan ini kalau kamu mencintai dia. Tapi kata-kata aja kan gak cukup ya. Yang dibutuhkan tuh adalah actionnya. Tindak nyatanya itu apa? Mana? Gitu. Kamu aja sebenarnya gak bisa ngelupain dia kan. Nah terus mau sampai kapan kamu tahan semua rasa kamu? Kalau aku sih ya jangan sampai telat aja, pesanku itu aja sih. Jangan sampai telat aja, keburu dia dipinang orang lain, ya kamu pula yang menyesal kan? Gitu. Oke, dan untuk yang di kanan di sini ada, nih, take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Nah, kan? Ambil kesempatan cinta yang ada. Pesan tambahannya itu, jangan tutup diri kamu harus fokus dengan kebahagiaan diri kamu. Mungkin selama ini ada ketakutan ya di diri kamu, orang yang di kanan ini. Takut ketemu cinta yang baru, takut gak bisa mencintai seperti kamu mencintai orang di kiri gitu ya. Menurut aku sih ya, saran aku ya, lepaskan semua ketakutan kamu, supaya cinta yang baik bisa masuk. Dengan kamu bisa membuka diri kamu, hidup kamu juga akan berubah. Insya Allah. Oke? Itu aja dulu pesan yang bisa aku sampaikan untuk Cancer ya. Semoga bermanfaat. Tidak resonate untuk semua. Kita ketemu lagi di video yang lain. Bye-bye.